أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا صاحب الأمر والزمان يا مولى مهدي ورحمة الله وبركاته. Izinkan kami ya Maula mendirikan majlis untuk kakek antum. Semoga sudi menerimanya. Maafkanlah segala kekurangan ya Sayyidi. Azzamallahu ujurakum wa ujurana. Semoga Tuhan membesarkan pahalamu dan pahala kami atas musibah Imam Hussein ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Fokuskan jiwa dan raga kita seluruhnya kepada Imam Hussein alaihissalam. Semoga kita semua mendapatkan kehusukan, barokah yang hakiki lahir batin. Amin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya ibn Rasulillah. Sallallahu alaika ya Husain ibn Nabi. Ya Husain ibn Ali. Wa ya Husain ibn Zahra. Sallallahu alaika ya Maulaya ya ibn Maula. Ya Husain mazlum. Ya Imam, datanglah ke majlis kami sehingga kami dapat lebih khusyuk, lebih melihat hakikatmu, perjuanganmu, sehingga dapat kami contohi dalam hidup ini dengan syafaatmu. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah al-Husain wa ala auladik wa ashabika al-maqtulina fi Karbala. Sallallahu alaika ya
ابن مولاي يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام سلام حسين سلام 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 حسين سلام سلام. Bayangkan sendiri peristiwa Karbala itu ya. Jadi tatap dengan fokus. Salam salam maula, salam salam ya Husain. Salam salam, salam salam ya maula Husain. Betapa mazlummu ya Maula, untuk melakukan salat saja dihalangi. Dalam salat saja dipanahi. Meminta hentikan perang untuk salat saja ditertawai. Sementara mereka mengaku umat Nabi. Betapa mazlumnya dirimu Husain, Husain, Husain. Sementara mereka ketika memenggalmu sambil meneriakkan Allahu Akbar. Ya Maula, ya Maula Husain, ya Maula Husain. Semakin bertambahlah kemazlumanmu hingga umat setelahnya kabur melihat Karbalamu. Kecuali para mukminin yang mengikhlaskan diri melihat bukti dan argumentasimu. Ya Maula Husain, mazlum Husain. Ya Maula Husain, mazlum Husain. Ikut semua. Ya Maula Husain, mazlum Husain.
Ya Maula Hussein, Mazlum Hussein. 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 Ya Maula, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Maula, Ya Hussein, Ya Hussein. Benarlah yang disabdakan Nabi, di awal hari kau lahir ke dunia ini. Sambil mengadzani di telinga kananmu, mengiqamahi di telinga kirimu, Nabi meneteskan air mata. Ketika ditanya mengapa menangis di hari bahagia, beliau pun menjawab, anakku ini akan dibantai umatku. Ya Hussein Mazlum Hussein, Hussein, Hussein. Ya Hussein Mazlum Hussein, Hussein. Suatu hari Nabi duduk di atas mimbar sallallahu alaihi wa alihi, sedang mengajar para sahabat, lalu keluar masuklah Imam Hasan dan Imam Hussein alaihimassalam yang masih kecil. Keduanya berkata kepada hadirin yang datang, siapa yang silsilahnya melebihi silsilah kami? Kata anak kecil, kata dua anak kecil. Siapa yang bisa menyaingi nasab kami? Karena ayah kami Ali Murtada, ibu kami Fatimah Zahra, kakek kami Rasulullah. Semua yang ada di masjid berkata bahin-bahin, hebat-hebat. Akan tetapi Nabi terdiam di atas mimbar, bersedih dan bahkan melinangkan air mata. Para sahabat yang berbahagia itu pun terkejut melihat Nabi yang sedih dan menangis. Tak tahu apa yang dirasakan Rasulullah. Dipanggillah kedua cucu tersayangnya, didekaplah kedua cucu tersayangnya. Diciumlah mulut Imam Hasan. Keduanya dicium Rasulullah. Imam Hasan dicium mulutnya, Imam Hussein dicium lehernya. Imam Hussein sedih karena ia juga mengharap dicium mulutnya.
Karena itu ia pergi. Ia pulang ke rumahnya sambil menangis. Karuan saja ibunya yang melihat, buah hatinya menangis bertanya, wahai buah hatiku, wahai kesayangan jiwaku, mengapa engkau menangis terseduh? Imam Husain mengatakan, yang kira-kira masih umur 2 tahun atau 3 tahun, kakek kurang menyintaiku lagi, wahai ibuku. Tentu saja Siti Fatimah Zahra terkejut mendengarnya. Hayhat, hayhat. Tidak mungkin anakku, tidak mungkin. Tapi karena penasaran, beliau pun bertanya, mengapa kau berkata begitu, wahai anakku? Imam Husain menjawab, karena kakek barusan ini mencium kakakku Hasan di mulutnya. Tapi beliau tidak mau mencium mulutku dan mencium leherku. Bunda Fatimah alaihassalam sambil menenangkan hati Husain yang sedang bersedih, ia menuntunnya, membawanya ke masjid dan berkata, ayolah kita tanya ke kakekmu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat mereka masuk lagi ke masjid, hatinya bertambah sedih. Para sahabat pun hanya bisa bingung, mengapa suasana bahagia tadi jadi kesedihan. Hazrat Fatimah alaihassalam mengucap salam ke ayahandanya dan mengisahkan apa yang dikatakan putranya Husain. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawabnya, beliau bertambah tangisnya sambil berkata, ya Fatimah, aku khawatir engkau tidak mampu mendengarnya. Hazrat Fatimah menjawab, InsyaAllah aku akan mampu mendengar jawabanmu, wahai Rasulullah. Nabi pun menjawab, ya Fatimah, aku diberitahu saudaraku Jibril bahwa anakku Hasan ini akan diracuni umatku.
maka ku cium tempat racunnya, yakni mulutnya. Sementara Jibril berkata, umatku akan memenggal leher Husainku. Ya Allah, maka aku cium tempat sembelihannya itu. Karuan saja Hasrasaro yang mendengar jawaban itu langsung bersimpuh di atas tanah sambil mengambil tanah yang ditaburkan ke kepalanya dan menjerit, "Wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah." Bisa ikut. Wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah. Masjid Nabi pun bergemuruh tangisan, bergemuruh tangisan. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala abnaik wa ashabik al-maqtulin fi Karbala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas perkenannya mengizinkan kita duduk bersama merenungi musibah Ahlul Bait. Walaupun dengan jiwa yang terbata-bata, walaupun dengan pengetahuan yang sepatah-patah, tapi kita wajib bersyukur karena yang ada ini tidak bisa dibandingkan dengan seluruh dunia materi dan seisinya sekalipun. Karena itu hargailah dengan syukur, dengan aplikatif, dengan aplikasi, dan dengan peningkatan diri yang tiada henti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur ini sedalam-dalamnya karena diberikan inayah meluangkan waktu kesibukan kita sehari-hari atau waktu istirahat kita di malam hari untuk memperingati kesyahidan dan musibah Ahlul Bait. Alaihimussalam. Sallu ala Nabi.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya juga berterima kasih kepada antum semua yang telah meluangkan waktu untuk mendatangi majelis peringatan yang suci ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Di ayat lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Shadaqallahul aliyyul azim. Kajian kita sudah sampai pada mukaddimah kedua atau cabang kedua dari mukaddimah kedua. Yaitu yang pertama, bahwa kita tahu di alam materi ini alam materi ini, yakni semua benda materi memiliki roh, yakni memiliki wujud atau unsur non materi. Kemudian yang kedua, hubungan di antara keduanya. Kita telah membahas dua mukaddimah ini di majelis sebelumnya, saya tidak akan mengulang. Kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan ketiga, insyaallah ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mukaddimah ketiga ini yaitu mau membahas tentang silsilah sebab dan akibat dan keberakhirannya kepada wujud yang tidak terbatas. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita akan membahas silsilah sebab akibat, yakni adanya sebab akibat di alam materi ini dan keberakhirannya kepada wujud yang tidak terbatas. Sebagaimana biasanya dibahas dalam pembahasan pembuktian Tuhan. Hal ini perlu disajikan, setidaknya perlu diingatkan kembali, supaya nanti insyaallah ta'ala kita dapat menyimpulkan bahasan kita dan mengerti tentang jihad dan filsafat jihad. Sebagaimana biasa dibahas dalam keberadaan semesta ini,
kita melihat bahwa alam ini terangkap dari keberadaan yang terbatas. Jadi kita manusia terbatas, air, pohon, bumi, matahari, langit, semuanya terbatas. Terbatas dari ruang, begitu juga terbatas dari waktu. Dan ketika terbatas dari ruang, sekalipun waktunya kita tidak tahu batasannya, akal kita tetap bisa mengatakan terbatas dari ruang. Jadi terbatas dari waktu, afan. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu sudah terbatas dari ruang, nah berarti secara otomatis dia terbatas dari waktu. Misalnya nih ya, alam materinya kan kita tidak tahu batasannya. Langit misalnya, kita tidak tahu batasannya di mana. Besarnya alam galaksi-galaksi, tata surya segala macam dan galaksi-galaksi yang miliaran planet di dalamnya, kita tidak tahu itu batasan ruangnya. Batasan waktunya akan, yani kapan ada dan kapan binasa. Akan tapi ketika kita tahu mereka ini semuanya terbatas secara ruang, maka sudah pasti waktunya juga terbatas. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin kita tahu batasan ruangnya sementara kita tidak pernah ke akhir ruangan dari alam semesta ini? Nah, jawabannya mudah. Kalau sekedar ingin tahu batasan ruang dari alam semesta ini, cukup mengerti bagian-bagian alamnya. Kan yang kita inginkan di sini bukan tahu tempatnya di mana. Yang kita inginkan adalah memastikan beruangannya, yakni keterbatasannya itu. Memastikan keberbatasannya atau keterbatasannya. Karena itu caranya mudah, yaitu dengan melacak unsur-unsur yang ada di dalamnya. Alam semesta ini, yakni alam materi ini kan terdiri dari berbagai wujud, manusia, pohon, binatang, bumi, matahari, bulan, bintang gemintang, dan seterusnya. Nah, kita dengan ilmu mudah, ilmu necessary knowledge, atau ilmu gamblang, menurut istilah yang juga kita biasa dengar, dengan ilmu mudah dapat mengatakan bahwa apapun luasnya, seberapapun luasnya ruang itu, volume itu, kalau volume tersebut, ruang tersebut terdiri dari rangkapan berbagai batasan, berbagai ruang yang terbatas, volume yang terbatas, maka akal kita dengan mudah dapat mengatakan apa? Dia juga terbatas. Mengapa begitu? Karena rumusnya mudah, yaitu gabungan yang terbatas, hasilnya pasti terbatas. Teman-teman yang sekalipun sudah tahu tetap khusyuk, karena diusahakan khusyuk, karena menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya dari ribuan kali sholat.
sholat sunnah yakni. Nah, karena itu sekalipun sudah merasa tahu tetap khusyuk, karena sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, pengulangan informasi ini sebenarnya penyempurnaan kejiwaan kita. Saya terpaksa mengatakan ini karena saya tidak tahu Medan apakah sudah merata pengetahuan ini atau tidak. Kalau rata pun tetap merupakan hal yang baik dikenang, dizikir. Nah, zikrullah. Nah, ini kan alat untuk zikrullah. Zikir ini mengingatkan yang sudah diketahui. Atau memantapkan lagi, atau apalagi kalau memang belum merata. Jadi tidak usah kecil hati, tetaplah dengan bahagia, bersemangat karena Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, ketika alam semesta ini terdiri dari rangkapan-rangkapan ruangan, volume, tempat bukan seperti kayak tempat duduk kita ya, tempat di filsafat ya, volume benda itu. Ketika alam ini terdiri dari, alam materi terdiri dari rangkapan-rangkapan volume, tempat, ruang. Nah, ruang barangkali masih belum ada yang memahami. Ruang itu bukan seperti kamar, bukan. Ruang dalam filsafat volume itu, yakni tempat yang ditempati oleh suatu benda. Nah, tempat yang ditempati oleh satu benda, ya volume benda itu. Bukan ruang seperti ruang tamu, ruang tidur, bukan seperti itu. Karena itulah dalam alam materi ini tidak ada ruang kosong kalau di filsafat. Karena ruang itu volume itu. Jadi ruang tamu sekalipun nggak ada orang itu tidak kosong kalau di filsafat. Karena dia dipenuhi oleh benda-benda kecil, atom-atom. Jadi tidak mungkin ada ruang yang kosong, karena ruang itu volume benda, volume materi. Jadi kalau ada di kimia ruang hampa, ruang kosong, itu maksudnya kosong dari misalnya zat asam. Begitu. Jadi tidak ada ruang kosong kalau di filsafat. Dan di alam nyata juga begitu. Dan ahli kimia juga kalau sudah mengerti bahasa filsafat ini pasti mengiyai juga. Jadi tidak ada ruang yang kosong, karena ruang itu adalah volume itu. Volume itu ya benda itu. Ini panjang lebar tebalnya benda. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau sesuatu itu seperti alam ini terangkap dari ruang yang terbatas, volume yang terbatas, tempat yang terbatas, maka sudah pasti alam ini juga terbatas, karena kumpulan dari keterbatasan tidak mungkin menghasilkan ketidakterbatasan. Karena itu berapapun dan betapapun luasnya pasti terbatas. Sekalipun kita tidak tahu. Sekalipun kita tidak tahu ujungnya di mana, tapi akal kita memastikan pasti ada batasan. Ketika kita memastikan pasti ada batasan, kita juga akan memastikan pasti ada waktu. Ada waktunya. Karena itu, kalau ruang terbatas, maka waktunya juga terbatas. Kalau ruangnya terbatas, volumenya terbatas, tempatnya terbatas, berarti waktunya juga terbatas. Jadi sebelum dia tidak ada. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Kok bisa ruang yang terbatas menjadikan otomatis waktunya terbatas? Jawabannya adalah karena waktu adalah apa waktu? Putaran materi. Waktu itu yakni putaran materi, yakni gerakan substansi atau aksidentalnya. Ya, udah beda nih dengan waktu yang biasa-biasanya.
Waktu itu bukan putaran matahari. Itu waktu kesepakatan saja. Jam 5, jam 7, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Itu hanya waktu yang dibahasakan, yang disatukan supaya ada yang bisa ditengeri, yang bisa diteteni, yang bisa ditunjuk, yang bisa diisyarahi. Bisa seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kayak begitu. Jam 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu hanya untuk kesepakatan komunikasi supaya mudah berjanjinya jam berapa, hari apa, dan seterusnya. Jadi waktu itu adalah volume gerak. Nah, waktu itu dalam hakikatnya waktu adalah volume gerak. Gerak itu apa? Apakah gerak dari tempat ke tempat? Bukan hanya itu. Itu bagian kecil dari gerak. Seperti bola dari titik A ke titik B, seperti antum dari rumah ke Husainiyah atau ke tempat majelis sekarang. Nah, itu baru bagian dari gerak, seperti tangan dari bawah ke atas ketika mengucap takbir, atau ketika mengambil teh bergerak dari atas ke bawah misalnya. Itu hanya bagian kecil sekali daripada gerak. Dia termasuk gerak, tapi bagian kecilnya. Terus apa gerak itu? Gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan dalam secara perlahan. Jadi secara perlahan. Jadi keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan, atau keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada de facto secara perlahan. Nah, perlahan ini juga bukan perlahan secara umum, kayak orang jalan pelan-pelan, bukan. Kayak mobilnya pelan-pelan tidak ngebut. Perlahannya orang jalan beda, perlahannya mobil beda, perlahannya gerakan matahari beda, perlahannya bulan dan cepatnya juga beda, di mana-mana tempat beda, bukan itu. Tapi yang dimaksud perlahan di sini adalah lawan dari kun fayakun, dari sekali jadi. Nah, jadi perlahan di sini maksudnya dari sekali jadi. Apakah ada kejadian sekali jadi? Ada. Siapa itu? Non materi. Itu sekali jadi. Jadi kalau Allah mengatakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu berkata kun fayakun, jadilah maka jadi. Awalan Tuhan tidak berkata jadilah. Emangnya Tuhan maaf pakai mulut berkatanya? Tidak pakai. Jadilah yang berkehendak. Maka jadilah yang dikehendaki itu. Nah, itu hanya dalam non materi. Kalau dalam materi tidak bisa. Seperti Nabi Adam, tidak bisa. Dia harus dari tanah. Dicipta dulu tanah. Nah, tidak bisanya ini bukan Tuhan loh yang tidak bisa. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, atau saya mungkin confuse sedikit mungkin di majelis lain, bahwa tidak bisanya disentuh alam materi oleh Allah ini bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena materinya yang tidak mampu. Dan ini insya Allah akan dibahas dalam mukaddimah kajian kita, mengapa materi tidak bisa disentuh langsung oleh Tuhan. Ringkasnya supaya tidak terlalu penasaran, karena Allah maha tidak terbatas. Ketika Allah maha tidak terbatas, berarti Allah maha sederhana, tidak ada rangkapan. Ketika Allah maha tidak ada rangkapan, sementara materi maha rangkapan. Ya, karena satu telur saja terdiri dari miliaran kan rangkapan. Ini maha rangkapan. Maka tidak ada keserasian antara sebab dan akibatnya. Nah, karena itu telur tidak layak dicipta langsung oleh Allah. Disentuh tangan Allah langsung, kehendak Allah langsung tidak layak. Jadi harus perantara, melalui perantara. Insya Allah nanti kita akan bahas, walaupun sebagian mungkin sudah tahu, tapi sebagaimana yang sudah sering dijelaskan bahwa kita mengingatkan kembali demi memantapkan, demi menaikkan derajat pahala atau derajat kejiwaan kita insyaallah taala. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, gerak adalah
keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada de facto. Titik mungkin itu apa? Misalnya mani. Ditanya, mani ini atau tanah? Tanah. Bisa nggak jadi manusia? Bisa. Dari tanah ke mana dulu? Misalnya ke rumput dulu. Dari tanah jadi rumput. Rumputnya dimakan kambing. Nanti jadi daging kambing. Baru nanti dari daging kambing disate sama pengantin muda. Dimakan, terus jadi mani. Daging sapi, daging kambingnya itu. Nah, jadi mani terus jadi anaknya. Nah, jadi dari tanah, jadi tanah itu memiliki potensi untuk jadi manusia, jadi manusia, jadi punya potensi. Nah, ketika dia punya potensi ke sesuatu yang lain, di situ dikatakan titik mungkin. Dikatakan titik mungkin. Jadi mungkin menjadi mani tanah ini, mungkin menjadi rumput, merupakan kemungkinan. Jadi tidak mustahil, gitu. Titik mungkin itu namanya. Imkan kalau dalam bahasa istilah filsafatnya yang bahasa Arab, imkan, yakni atau mungkin atau imkan. Nah, atau kuwah, potensi, kuwah, dia punya potensi di situ untuk merubah jadi sesuatu yang berubah jadi sesuatu yang lain. Nah, ketika dia keluar dari titik mungkinnya itu dari tanah, misalnya tanah masuk ke dalam akar rumput. Nah, begitu masuk ke akar rumput kan sudah berubah secara esensial, dari esensi tanah sudah menjadi makanan rumput. Setelah diolah oleh pohon rumput, maka makanan tadi yang berasal dari tanah menjadi bagian rumputnya, menjadi daun rumput. Nah, ketika menjadi daun rumput, kan sudah berubah itu dari esensi tanah ke esensi makanan rumput, sekarang menjadi rumput. Nah, jadi perubahan ini, pergerakan ini, kalau terjadi tidak dalam kun fayakun, tidak dalam sekali jadi, maka itu disebut gerak. Jadi apa namanya, gerak yang dikatakan keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan secara perlahan, itu maksudnya secara tidak kun fayakun. Tidak seperti yang terjadi di non materi. Kalau di non materi kun fayakun. Misalnya Tuhan mau mencipta Nabi Malaikat Jibril alaihissalam. Oh, udah, begitu dicipta, cipta sekaligus. Tidak punya potensi sudah. Jadi tidak bisa bertambah ilmunya, tidak bisa berkurang, tidak lupa, tidak nambah juga. Begitu. Karena tidak ada potensi, kuahnya tidak ada. Yang memiliki kuah ini, potensi ini hanya materi. Metanya. Maka semuanya itu kembali ke meta ini, ke materi awal ini. Manusia mati, nanti kembali ke materi awal. Nanti dari materi awal berusaha lagi untuk menjadi sempurna lagi. Jadi manusia jadi tanah, nanti tanah jadi manusia lagi, dan seterusnya. Jadi materinya, metanya ini bahan dasar daripada keberadaan materi. Sekalipun dia memiliki roh. Nah, roh itu nanti kesempurnaan dari materi masing-masing. Kalau dia hanya sampai ke rumput, maka ya sudah sampai rumput. Kalau bisa sampai ke binatang, ya sampai ke binatang. Kalau sampai ke manusia, ya sampai ke manusia. Nah, tapi bahannya, metanya, materinya, itu kembali lagi ke semula. Nanti bergerak lagi. Walhasil. Jadi gerak itu adalah proses yang tidak kun fayakun, yang tidak sekali jadi. Proses itu apa? Keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan. Nah, yang dimungkinkan itu kadang-kadang kita katakan de facto. Yang dimungkinkan katakanlah de factonya di masa depan. Nah, gerak ini sudah tentu bermacam-macam. Ada gerak substansi, yang gerakan substansi ini baru dibuktikan pada masa Mullah Sadra oleh Mullah Sadra ridwanullah ta'ala alaih. Sebelumnya gerakan itu hanya terjadi pada aksidental, pada sifat lah anggap ya.
aksidental itu tidak persis sifat, tapi katakanlah sifat gitu, sederhananya. Dan substansi itu katakanlah sederhananya zat. Nah, di zaman sebelum mulatsadroh, secara umum gerakan itu terjadi pada aksidental saja, tidak pada substansial. Nah, akan tapi setelah mulatsadroh dibuktikan bahwa gerakan itu juga terjadi pada substansial. Saya tidak mau membuktikan masalah gerak, saya hanya akan membuktikan bahwa alam ini berakhir pada yang tidak terbatas, sesuai dengan mukadimah, acuan mukadimah ketiga kita insyaallah. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, gerak ini ada yang substansi, ada yang aksidental. Yang substansi, yakni yang hakikatnya. Apa substansi itu? Apa aksidental? Substansi adalah suatu keberadaan yang tidak perlu kepada teman, pijakan, tidak perlu pijakan. Tapi kalau aksidental, perlu pijakan. Dia nggak bisa ada sendiri. Substansi juga tidak ada yang sendiri kalau materi ya. Selalu ada aksidentalnya, tapi aksidentalnya itu bukan pijakan dia. Seperti misalnya kapas. Mana yang berpijak nih? Kapasnya atau putihnya? Kapas berpijak kepada putihnya, atau putihnya berpijak pada kapas. Akal kita kan secara mudah dapat mengetahui itu. Yang berpijak adalah putihnya. Yang jadi pijakan dan dasar adalah kapasnya. Madu dan manis. Madunya yang berpijak kepada manis. Sehingga kalau tidak ada manis, tidak mungkin ada madu. Atau manis yang berpijak kepada madu. Sehingga kalau tidak ada madu, tidak ada manis. Manisnya madu loh maksudnya. Bukan manisnya tebu. Nah, sudah pasti akan mengatakan yang berpijak itu manisnya. Yang jadi pijakan adalah madunya. Gitu. Nah, itu dengan mudah. Itu necessary knowledge. Jadi ilmu mudah, badihi. Ilmu gamblang kata sebagian orang. Nah, dengan demikian, jadi sudah ketahuan ya bahwa substansi itu adalah yang jadi pijakan. Jadi kalau dia mau ada tidak perlu kepada pijakan, karena dia pijakan. Sementara aksidental, kalau dia mau ada, mau wujud, mau eksis, perlu kepada pijakan. Seperti putih, seperti besar kecil, kasar halus, panas dingin, apa saja kuantitas, kualitas. Pokoknya selain substansi. Nah, sudah ya. Nah, ini gerakan terjadi pada dua-duanya, baik pada substansi atau pada aksiden. Contoh substansinya yaitu dari tanah ke mani. Dari tanah ke rumput, rumput ke daging, daging ke mani. Daging ke sari makanan dulu yang ada pada perut manusia, tubuh manusia, dari sari makanan baru jadi mani. Itu substansinya. Jadi tanah ke makanan rumput, ketika sudah masuk ke rumput tapi belum bagian tubuhnya, belum menjadi bagian tubuhnya. Setelah itu menjadi bagian rumput, dan rumput dimakan kambing, menjadi makanan kambing, vitamin kambing, sebagian ampasnya dibuang, jadi tanah lagi. Nah, sarinya menjadi daging kambing. Nah, daging kambing itu jadi makanan manusia. Sarinya jadi mani manusia, ya macam-macam sarinya itu, jadi darah, jadi ini. Yang saya bahas yang hanya jadi mani saja. Jadi mani manusia. Nah, itu gerakan substansi dari manusia kemana ini? Dari mani menjadi lintah yang ada di dalam rahim ibu, kemudian jadi bayi, dan seterusnya jadi manusia. Itu gerakan substansinya. Begitu juga seperti jagung ditanam jadi pohon jagung. Nah, itu gerakan substansi. Aksidennya mana? Ya, yang mengikuti substansi tersebut. Tanah misalnya warnanya, sifatnya, rasanya kayak apa, warnanya, bentuknya kayak apa. Lah itu semua aksidental. Ketika dia berubah menjadi
makanan rumput, maka sifat-sifatnya yang berubah berarti bergerak juga. Misalnya warnanya berubah, sifatnya berubah, warnanya, bentuknya berubah. Yang berubah berarti ikut bergerak. Yang tidak berubah enggak. Sampai jadi rumput. Jadi daun rumput kan hijau sudah itu. Nah, warnanya jadi hijau. Tadi tanah coklat misalnya, sekarang jadi hijau. Nah, ketika dia berubah dari coklat ke hijau rumput, berarti aksidental warnanya itu berubah, bergerak. Begitu juga jadi sari makanan manusia, sari makanan binatang, kemudian jadi daging, jadi merah warnanya, kan gitu, daging kambing misalnya toh. Dan sifat-sifat yang lainnya yang juga menyertai perubahan substansial tadi. Jadi ketika substansinya bergerak, otomatis aksidentalnya juga bergerak. Minimal tempatnya. Anggap bentuknya semua, rasanya semua tidak berubah. Minimal tempatnya. Tadi berposisi di tanah, sekarang berposisi di tempatnya, itu hubungan dia dengan lingkungannya, dengan dirinya. Jadi dengan ruangnya, dengan sekitarannya, itu sudah berubah. Dan seterusnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, ketika kita tahu bahwa materi itu memiliki gerakan, memiliki gerakan seperti ini, gerakan substansi, gerakan aksidental. Nah, sementara yang dikatakan waktu itu apa? Volume gerakan tadi, yakni volume misalnya dari tanah ke sari makanan rumput sampai ke rumput misalnya. Nah, itu berapa waktunya? Waktunya waktu rumput, waktunya waktu tanah, waktunya waktu sari makanan rumput. Jadi tidak ada hubungan dengan matahari sehingga dikatakan semenit, 2 menit, sehari, 2 hari. Itu waktu berputarnya matahari mengitari bumi atau bumi mengitari matahari. Ini tidak ada hubungan dengan gerakan substansi ini, substansi tanah ini. Jadi karena waktu itu adalah, zaman itu atau waktu itu adalah volume gerak, maka volume gerak yang bergerak itu saja yang disorot. Jadi seperti tanah jadi sari rumput, dari rumput sari rumput jadi menjadi rumput. Nah, itu yang disorot, lah itu volumenya. Jadi ini waktunya, ini zamannya. Jadi masing-masing gerakan itu memiliki waktunya sendiri. Memiliki waktunya sendiri. Tidak ada hubungan dengan waktu matahari. Nah, siapa yang cepat? Ini ya. Siapa yang sekarang ketika punya waktu tersendiri, maka siapa yang lebih banyak gerakannya, dia lebih tua. Misalnya ada tanah A, tanah B. Yang tanah A baru menjadi sari rumput. Yang tanah B sudah menjadi rumput. Atau tanah C sudah jadi daging kambing. Atau tanah D sudah jadi manusia. Nah, mana yang lebih tua ini? Sudah tentu yang volumenya lebih besar. Nah, jadi yang tertua, siapa dari contoh ini? Yang tanah C apa D itu? Yang jadi manusia. Nomor 2 adiknya, yakni siapa? Yang sampai ke daging kambing. Nomor 3 yang sampai ke mana? Ke rumput. Nomor 4 yang paling bungsu, yang sampai ke sari rumput, sari makanan rumput. Itu yang termuda. Insya Allah mudah-mudahan dipaham ya. Fokus ya, jangan sampai tidak fokus. Minta tolong. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.